Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Masih semangat dong ya menerima materi selanjutnya? Tepuk semangat. 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 Gimana solih-solihah? Sudah terkumpul semua kan semangatnya? Jadi sudah siap dong menerima materi yang akan Ibu sampaikan pada pembelajaran pagi ini? Siap! Baik anandaku sekalian, pada pembelajaran tematik pagi hari ini kita masih melanjutkan tema 1, atau yang punya bukunya bisa lihat di buku tematik tema 5A, dengan beralih ke subtema 3 yaitu lingkungan dan manfaatnya, dengan muatan pelajaran yaitu IPA dan IPS. IPA untuk pembelajaran 1 dan 2, sedangkan IPS untuk pembelajaran 3 dan 4. Namun seperti biasa ya anandaku sekalian, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan juga kemudahan serta keberkahan dalam aktivitas yang kita jalani pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 4 anandaku sekalian. Yang pertama, menjelaskan cara memelihara kesehatan organ gerak manusia. Yang kedua, menjelaskan gangguan pada organ gerak manusia. Yang ketiga, menjelaskan manfaat letak geografis Indonesia di bidang sosial dan ekonomi. Yang keempat, menjelaskan pengaruh letak geografis bagi kebudayaan dan transportasi masyarakat Indonesia. Oke, terkait dengan tujuan pembelajaran kita yang pertama dan kedua, bagaimana ya cara memelihara kesehatan organ gerak manusia dan apa saja gangguan yang dapat terjadi pada organ gerak? Yuk kita pelajari. Nah, anandaku sekalian, mari kita perhatikan gambar yang sebelah kiri terlebih dahulu ya, yaitu cara memelihara kesehatan rangka atau tulang. Adakah ananda yang masih ingat? Tulang atau rangka ini termasuk alat gerak aktif atau pasif ya? Ya, benar sekali. Tulang atau rangka ini merupakan alat gerak pasif, baik pada manusia maupun hewan. Nah, untuk ananda yang memiliki buku tematik tema 5A bisa melihat pada halaman 77 bila gambar yang Ibu tampilkan di sini kurang jelas ya. Baik, pada gambar sebelah kiri ini kita diberikan petunjuk terkait bagaimana cara menjaga kesehatan rangka atau tulang kita, mulai dari posisi duduk sampai tidur ya. Nah, untuk posisi duduk bagaimana sih yang benar? Yaitu harus tegak ya Nanda, jangan bungkuk. Kemudian yang kedua, saat kita tidur posisinya harus lurus, entah itu lurus secara telentang atau lurus secara tengkurap atau lurusnya dengan miring ke kiri atau miring ke kanan ya, tapi tidak boleh tidur dalam keadaan pahanya ditekuk. Kemudian yang ketiga, saat berdiri ini juga harus memperhatikan posisi tubuh kita ya, yaitu harus tegak, jangan dadanya yang terlalu condong ke depan atau terlalu membungkuk ya saat berdiri. Jadi harus tegak posisinya. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah penting adalah konsumsi makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung vitamin dan mineral. Yang kelima, berolahraga secara teratur. Selanjutnya, gangguan apa saja ya yang bisa terjadi pada organ gerak manusia, khususnya pada rangka dan tulang kita? Nah, tadi Ibu telah membahas mengenai cara memelihara kesehatan rangka atau tulang pada gambar sebelah kiri ini ya.
di mana salah satunya terkait dengan posisi duduk yang benar. Jadi, pada saat Ananda sekalian menulis ataupun membaca, posisi duduknya harus tegak ya Nanda. Jangan terlalu menunduk, atau jangan miring ke kiri atau miring ke kanan, atau terlalu dadanya dan perutnya terlalu ke depan ya. Karena dengan posisi duduk yang tidak tegak akan berimbas pada kelainan tulang belakang, di mana kelainan tulang belakang ini ada 3 ya macamnya. Yang pertama ada skoliosis. Apa itu? Yaitu bahu dan pinggul terlihat tidak sejajar. Salah satu sisi terlihat lebih tinggi, tubuh cenderung lebih miring ke satu sisi. Ini ditunjukkan pada saat Ananda sedang menulis ya. Kalau Ananda mengalami skoliosis, maka saat Ananda duduk dan menulis itu lebih condong ke salah satu sisi, entah itu ke kiri atau ke kanan. Kelainan tulang belakang selanjutnya adalah kifosis. Apa itu? Jadi, kepala lebih terlihat maju ke depan dibandingkan bagian tubuh lainnya ya. Punggung atas terlihat lebih melengkung. Artinya, kifosis itu sama dengan bungkuk ya Nanda, bungkuk. Ini diakibatkan oleh posisi duduk yang terlalu menunduk saat menulis atau saat membaca. Oke, jenis kelainan tulang belakang yang terakhir disebut lordosis. Apa itu? Yaitu saat Ananda sekalian berbaring di lantai, dalam arti telentang ya, ada celah antara punggung Ananda dengan lantai. Jadi tidak rata ya punggung Ananda menyentuh lantai, ada celahnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Yaitu karena Ananda terlalu sering, bahkan menjadi kebiasaan saat Ananda duduk membaca ataupun menulis, dada dan perutnya terlalu membusung ke depan ya. Itu mengakibatkan tulang belakangnya ikut condong ke depan. Jadi saat Ananda berbaring di lantai, ada celah antara punggung Ananda dengan lantai. Sampai di sini, apakah Ananda paham dengan penjelasan materi yang Ibu sampaikan barusan? Paham dong ya? Mudah sekali kok materinya. Baik, kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita yang ketiga dan yang keempat, yaitu apa saja manfaat letak geografis Indonesia di bidang sosial dan ekonomi, serta pengaruhnya bagi kebudayaan dan transportasi masyarakat Indonesia. Mari kita simak penjelasan materi berikut ini. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia yang penduduknya terdiri dari beragam suku, budaya, agama, dan mata pencarian. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis tersebut memberikan pengaruh terhadap kegiatan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi khususnya. Apa sih manfaat letak geografis Indonesia di bidang sosial? Yaitu memudahkan bangsa Indonesia berhubungan dengan bangsa lain sehingga proses interaksi sosial lebih dinamis. Dinamis artinya bangsa Indonesia mudah menyesuaikan diri dengan bangsa lain karena antara keduanya mereka saling berhubungan satu sama lain dengan erat. Adapun manfaat letak geografis Indonesia di bidang ekonomi yaitu potensi alam yang dimiliki Indonesia dapat dijadikan komoditas perdagangan baik untuk pasar lokal maupun pasar internasional. Selanjutnya, pengaruh letak geografis bagi kebudayaan dan transportasi masyarakat Indonesia. Letak Indonesia yang strategis, yaitu berada di antara 2 benua dan 2 samudra, mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Akibatnya, pedagang-pedagang dari luar Indonesia banyak yang singgah di Indonesia dan menyebarkan kebudayaan dari negara asalnya ke negara kita ya, Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi keragaman budaya di Indonesia antara lain keragaman suku bangsa dan perbedaan kondisi alam seperti daerah pantai, pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah mengakibatkan perbedaan kebiasaan dalam masyarakat. Perbedaan kebiasaan tersebut akan menimbulkan keragaman budaya dalam masyarakat. Keragaman budaya yang ada di Indonesia memberikan dampak positif antara lain sebagai berikut.
Yang pertama, menjadi bagian dari kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Yang kedua, menjadi daya tarik wisatawan saat melihat keragaman budaya Indonesia yang beragam. Yang ketiga, bahasa daerah yang beragam. Jadi, keragaman bahasa daerah yang dimiliki oleh negara kita Indonesia menjadi bagian dari kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Selain dampak positif, terdapat pula dampak negatif dari keberadaan lokasi geografis Indonesia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mudah masuknya kebudayaan asing yang dapat memberikan pengaruh negatif. Yang kedua, generasi muda bangsa lebih mengenal seni budaya luar jika dibandingkan dengan seni budaya bangsa sendiri. Yang ketiga, banyaknya generasi muda, terutama yang tinggal di perkotaan, seringkali mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Hal ini menyebabkan generasi muda kurang mengenal tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik Ananda, tugas tematik selanjutnya sudah menanti. Semangat! Jadi, pemberian tugas ini sebenarnya bertujuan untuk melatih kemampuan Ananda sekalian, sekaligus mengukur sejauh mana pemahaman Ananda terhadap materi yang Ibu sampaikan dalam video ini. Namun, latihan ini tetap harus dikumpulkan ya, atau disetor ke WA Ibu. Jadi, untuk pembelajaran pagi ini Ibu berikan 2 nomor tugas latihannya ya. Yang pertama, perhatikan gambar di samping. Apa gangguan kesehatan yang dikhawatirkan terjadi pada orang tersebut jika terus-menerus melakukan kegiatan seperti gambar di samping? Selanjutnya, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari adanya gangguan tulang pada orang yang memiliki pekerjaan seperti gambar di samping? Yang kedua, tuliskan contoh kebudayaan Indonesia. Contoh kebudayaan Indonesia baik berupa bahasa daerah, tarian daerah, bangunan, ataupun adat istiadat daerah tertentu yang belum dan yang telah mendapatkan pengaruh dari kebudayaan luar. Jadi untuk nomor 2 ini, tuliskan masing-masing contoh kebudayaan Indonesia yang belum mendapatkan pengaruh dari kebudayaan luar dan yang telah mendapatkan pengaruh dari kebudayaan luar. Sampai sini paham ya Ananda sekalian? Paham dong? Bila ada yang kurang jelas, Ananda bisa menanyakannya lewat Japri ya. Nanti insya Allah Ibu bantu untuk menjelaskan sampai Ananda betul-betul paham. Ibu rasa cukup sekian penjelasan materi pada pembelajaran pagi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.